Kalian tahu nggak kalau Kaigo dulunya pernah menjadi tukang pos? Kalau di Indonesia sih disebutnya abang-abang tukang JNE. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Bersama aku, Sarah Filoid. Hari ini kita akan masuk ke sesi bedtime DJ Story. Dan aku akan bercerita tentang Kaigo. Sebelum kita lanjutin, aku mau kasih tahu buat kalian yang butuh lagu-lagu DJ dari berbagai genre, semuanya ada di www.kupingdj.com. Ada DJ set yang bisa kalian dapetin. Support Doms juga dong dengan cara di subscribe, di komen, di like juga. Hehe. Oke, langsung aja kita masuk ke story-nya. Kyrie Girlfriend Doll, atau yang kita kenal dengan nama Kaigo. Kaigo lahir di Singapura pada tanggal 11 September tahun 1991. Pasti bintangnya Virgo guys. Nama Kaigo sendiri adalah gabungan dari nama depan dan nama belakang Kyrie Girlfriend. Nah, jadi waktu di sekolahnya nama ini tuh udah dipakai buat internet loginnya dia, atau email kita sebut. Kaigo adalah anak dari Lars Scratchy dan Girlfriend Doll. Jadi ibunya ini bekerja sebagai dokter gigi dan bapaknya bekerja di industri maritim. Jadi kalau kita lihat dari garis keturunannya tidak ada darah-darah keturunan pemusik. Tapi kok bisa menjadi DJ yang keren? Nah, Kaigo ini punya kakak kandung yang bernama Johanne dan Jenny. Loh, depannya J sama J, kenapa Kaigo Kak sendiri? Sejak kecil, Kaigo itu sudah tertarik sama dunia musik. Di umurnya 6 tahun aja, dia udah mulai belajar piano. Bukan hanya belajar, tapi Kaigo benar-benar sangat suka. Bokapnya aja sampai bilang nih, kalau si Kaigo ini gak diingetin buat makan, misalnya, dia bakal tetap terus mainin pianonya. Karena Kaigo itu emang sesuka itu sama musik. Di umur 15 tahun alias masih SMP ke SMA, Kaigo memutuskan untuk berhenti belajar piano. Dia berhenti bukan karena gak suka lagi sama musik, tapi Kaigo mulai beralih untuk belajar memproduksi musik. Nah, di proses belajar ini, Kaigo banyak membuat remix lagu. Dan dari hasil-hasil remixnya, Kaigo share di SoundCloud dan Facebook page-nya setiap sebulan sekali. Oke, dari hasil konsistensinya, dalam waktu kurang dari setahun, Kaigo berhasil mendapatkan puluhan ribu fans. Congrats! Di tanggal 15 Mei 2013, Kaigo merilis single pertamanya berjudul Epsilon. Di single Epsilon ini, Kaigo belum bisa dibilang berhasil. Makanya dia masih sering membuat remix-remix dari lagu yang pada saat itu emang lagi hits. Saat itu dari semua remix yang dia buat, banyak banget respon positif yang dia dapat. Aurelian Care, seorang promotor dari show pertama Kaigo. Jadi waktu tanggal 14 Agustus 2013, si Aurel ini sedang mencari sesuatu hal yang baru untuk show-nya di Paris. Waktu dia lagi searching di YouTube, dia nemuin si Kaigo. Track yang mencuri perhatiannya adalah I See Fire. Tapi sayang, Kaigo pada saat itu belum bisa menerima tawaran Aurel untuk bermain di show-nya. Kenapa? Karena Kaigo yang masih sangat sibuk menjalankan kuliahnya. Menariknya nih, selain alasan sibuk ngurusin kuliahnya, Kaigo pada saat itu juga belum tahu caranya nge-DJ. Ya jadi secara nggak langsung dia juga minta waktu lah buat belajar. Jadi pada awalnya Kaigo itu lebih suka nge-produce dibandingkan nge-DJ. Beda ya guys, mana produser, mana DJ. The real orang mau berusaha, dia nggak bisa. Tapi dia nggak asal nolak, enggak, aku gak bisa, gitu aja. Tapi dia mau belajar gitu. Dia punya target untuk bisa nge-DJ dalam waktu secepat mungkin. Kaigo memutuskan buat sepenuhnya fokus ke dunia musik. Ya, Kaigo drop out dari kuliahnya. Jujur, keputusan ini sangat mengecewakan bokapnya. Bokapnya sampai ngomong gini nih ke Kaigo nih. You can live like this. So many people are doing the same things. Tapi bagaimanapun juga, the decision is made. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Kaigo sudah membulatkan tekadnya dan dia harus membuktikan bahwa langkahnya adalah langkah yang tepat.
Januari 2014. Akhirnya, kesepakatan pun tercapai antara Aurel dan juga Kygo. Kygo akan tampil di Paris. Di depan 250 orang, Kygo berhasil tampil pertama di Paris. Keren sih, dari Agustus ke Januari berarti dia tuh belajar nge-DJ dalam waktu sekitar 5 bulan aja untuk bisa tampil secara profesional. Dari show pertamanya yang sukses, perubahan yang sangat cepat terjadi. Perubahan ini dimulai dengan Kygo yang diminta langsung untuk nge-remix lagunya Coldplay yang berjudul Midnight. Di tahun 2014 juga, Kygo ngebantu Avicii pada saat Finding Festival di Oslo, Norwegia. Bahkan nih guys, saat di Tomorrowland 2014, Kygo ngegantiin posisi Avicii yang main di main stage. Karena waktu itu Avicii lagi ada masalah sama kesehatannya. Sampai di tanggal 1 Desember 2014, Kygo merilis single yang berjudul Firestone. Single yang collab sama Conrad Sewell ini berhasil membuat Kygo mulai dikenal oleh banyak pecinta musik EDM di dunia. Firestone ini berhasil mencapai nomor 1 di tangga lagu Norwegia. Firestone ini juga berhasil menjadi hit internasional. Nah, makanya fans Kygo ini bertebaran di seluruh dunia. Bahkan, Firestone ini berhasil menjadikan Kygo sebagai orang tercepat yang meraih 1 miliar stream di Spotify. Dari angka ini, kita bisa tahu sih betapa Kygo sangat disukai oleh banyak orang di dunia. Seiring dengan nama Kygo yang semakin dikenal luas, banyak tokoh-tokoh besar yang memberikan komentar terhadap Kygo. Tentu saja komentarnya positif ya, seperti menurut Steve Aoki, Kygo adalah seorang artis yang berhasil membuat suaranya sendiri, budayanya sendiri. Martin Garrix juga bilang, apa yang dimainin Kygo itu bisa bikin kalian ngerasa happy dari segi lirik, melodi, chord progression, semuanya genius and brilliant. Setelah Firestone, Kygo merilis Stole the Show yang membuat dirinya semakin dikenal di dunia. Bahkan, Kygo berhasil mengadakan konser besar di Barclays Stadium. Nah, menurut aku ya, dengan adanya konser yang berjudul Stole the Show ini, Kygo udah berhasil membuktikan ke bapaknya tadi kalau dia berhasil dengan langkah yang dia pilih. Pak, lihat anakmu pak, anakmu sudah berhasil. Hehe, gak cuma bisa buktiin ke bapaknya juga sih, tapi bisa buktiin ke dirinya dan ke seluruh dunia juga. Ibu Kygo tidak pernah mengira bahwa apa yang dialami Kygo semasa kecilnya akan menjadi sebesar sekarang. Si ibu sangat bangga karena Kygo bisa membawa rasa sukacita dan kebahagiaan untuk para fansnya. Dan saat ada orang yang bertanya, apakah dia bangga dengan Kygo? Jawabannya, pasti bangga. Tapi yang paling buat dia bangga adalah Kygo yang berhasil untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Orang yang humble, orang yang selalu membumi, dan pastinya untuk selalu menjadi orang yang baik. Kalau kata Just No Limit, be yourself and never surrender. Nah, itu dia tadi cerita dari seorang Kygo. Luar biasa. Kalau menurut pendapatku ya, yang bisa kita ambil dari Kygo adalah apapun yang kamu suka, kalau kamu tekuni, pasti ada jalannya. Yang penting apa? Yakin. Aku yakin banget nih kalau perjalanan hidup dari seorang Kygo banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Nah, kalau menurut kalian pelajaran apa nih yang bisa kalian petik? Coba kalian sharing di kolom komentar. Nah, sampai sini dulu ya untuk konten DJ Bedtime Story. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Don't forget support Dumps DJ dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Next, siapa lagi yang mau kita bahas? Comment! Dumps DJ, your daily DJ update!